Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi keuangan KD 3.1, yaitu menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Pada materi 3.1 ini saya akan membagi menjadi beberapa part video. Kemudian materi pokok pada pembahasan ini adalah penjualan barang dagangan secara kredit, lalu penjualan barang dagangan secara wesel, dan penjualan barang dagangan secara angsuran. Tapi sebelumnya, apa sih perusahaan dagang itu? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok, kemudian akan dijual lagi kepada konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Jadi di dalam perusahaan dagang ini tidak ada proses produksi ya. Kemudian akuntansi untuk penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan juga dicatat dengan mendebet rekening kas atau piutang dagang dan mengkredit rekening pendapatan, seperti halnya di perusahaan jasa. Ketika kita melakukan penjualan barang dengan tunai, maka kas kita akan bertambah. Kemudian apabila kredit, maka piutang kita akan bertambah. Sedangkan untuk pendapatan bertambah di kredit sebesar kas dan piutang. Sampai sini paham ya? Kemudian, apa sih yang dimaksud penjualan tunai? Penjualan tunai adalah ketika pembeli langsung menyerahkan sejumlah uang tunai yang dicatat oleh penjual melalui register kas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjualan tunai adalah penjualan yang transaksi pembayaran dan pemindahan hak atas barangnya langsung melalui register kas atau bagian kasa, sehingga tidak perlu ada prosedur pencatatan piutang pada perusahaan penjual. Kemudian untuk jurnalnya bisa kita lihat, kas bertambah sebesar 10 juta ya contohnya di debit, kemudian penjualan di kredit sebesar 10 juta juga. Lalu ada penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Lalu untuk jurnalnya sendiri adalah piutang dagang di debit, kemudian kreditnya adalah penjualan. Selanjutnya yaitu retur dan potongan penjualan. Retur penjualan adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Misalnya begini, Ibu Lucy membeli 5 buah setrika kepada saya secara kredit. Akan tetapi 2 dari 5 setrika tersebut mengalami cacat atau rusak. Kemudian Ibu Lucy mengembalikan 2 setrika tersebut kepada saya. Maka secara otomatis piutang dia akan berkurang sebesar 2 setrika tersebut. Bisa kita lihat pada contoh soal. Misalnya diterima pengembalian barang karena rusak dari salah satu seorang pelanggan senilai 250.000 yang berasal dari transaksi penjualan kredit. Maka pencatatan yang dilakukan adalah retur dan potongan di kredit di debit maksud saya sebesar 250.000. Kemudian piutang dagangnya berkurang di kredit sebesar 250.000. Paham ya sampai sini? Cukup sekian pembahasan kali ini.
kita akan melanjutkan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa, walaupun kalian belajar dari rumah, materi yang saya sampaikan tetap dicatat di buku. Kemudian nanti saat jadwal kalian berangkat akan saya cek. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.